Presiden Joko Widodo terus melakukan safari politik dan militer. Salah satunya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada siang tadi. Dan untuk membahas pertemuan ini dan beragam masalah politik yang terjadi belakangan ini, sudah hadir di studio Kompas TV juru bicara Presiden, staf khusus Presiden bidang komunikasi, Johan Budi. Mas Johan, selamat malam. Selamat malam, Friska. Terima kasih hadir di Kompas Malam, Mas Johan. Jadi kalau dari diplomasi kuda ke diplomasi minum teh, kita lihat tadi siang, ini apa yang dihasilkan? Diplomasi ikan bakar. Oh, ikan bakar tadi ya menunya. Apa yang dihasilkan utamanya? Ya, tadi seperti disampaikan ya oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Presiden bahwa Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi dalam rangka untuk membalas kunjungan ya. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Presiden ke Hambalang ya. Tadi ada yang menarik menurut saya yang perlu digarisbawahi bahwa tokoh-tokoh itu boleh beda politik, pilihan politik boleh berbeda. Tetapi ketika dibenturkan pada persoalan NKRI, persoalan Pancasila, persoalan keutuhan bangsa, maka kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan sektoral itu harus dibuang gitu. Jadi punya komitmen yang sama tadi Pak Presiden sampaikan maupun Pak Prabowo bahwa sama-sama lah kita membangun bangsa dan negara ini. Jadi memang tadi dibahas secara informal ya, dengan rileks, santai, makan siang dengan lauk ikan bakar tadi disampaikan. Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam topik antara Pak Presiden dan Pak Prabowo ya. Tentu pasti disinggung juga masalah 4 November dan isu-isu 25 November. Ya, ini kalau kita lihat momentumnya, Mas Johan, sebelumnya ke tempat Pak Prabowo itu kan sebelum 4 November, ini juga sebelum 25 November. Apakah adanya isu unjuk rasa susulan ini jadi concern Presiden, jadi kekhawatiran kalau kita bilang? Enggak, jadi tadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pertemuan itu bukan ansih dalam rangka untuk 4 November atau 25 November, tapi tadi disampaikan itu kunjungan balasan yang ke Hambalang. Bahwa ada topik mengenai isu tentang 20 November, ya itu pasti dibahas tuh Pak, pasti dibahas, tidak mungkin tidak. Tadi kan disampaikan kan tokoh-tokoh itu harus sejuk lah untuk mendinginkan suasana, kemudian juga mematuhi ya, rambu-rambu yang kemudian komitmen bersama untuk negara kesatuan Republik Indonesia tadi. Itu harga mati lah tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Presiden. Kalau kunjungan ini kan bukan hanya sekali ini saja. Kalau kita lihat 2 pekan terakhir, Presiden kan getol sekali safari ke militer, safari politik, menemui banyak tokoh-tokoh di sana. Ada kekhawatiran kah? Ada ancaman terhadap persatuan kah atau seperti apa? Ini yang pertama tentu tidak bisa kita mengatakan bahwa safari yang pertemuan yang disampaikan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak ada kaitannya dengan 4 November atau dengan demo yang beberapa waktu yang lalu ya. Pasti ada hubungannya dengan itu. Tapi juga publik harus tahu bahwa Pak Presiden ini juga biasa silaturahmi sebelum ada peristiwa 4 November pun juga Pak Presiden ini suka bertemu dengan banyak tokoh ya. Yang kemudian istilah tadi roadshow ya, ke TNI, ke Polri, kemudian ke ormas-ormas Islam, ke tokoh-tokoh Islam, kemudian ke tokoh politik, ya itu tentu dalam rangka pertama kalau ke TNI dan Polri ya pertama menyampaikan terima kasih, mengapresiasi apa yang selama ini dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menjaga istilah Presiden itu perekat persatuan dan kesatuan bangsa, yang kemudian menjaga 4 November kemarin menjadi unjuk rasa yang damai gitulah. Itu diapresiasi oleh Presiden. Yang kedua, kepada TNI dan Polri juga Presiden menyampaikan isu-isu yang berkembang ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada isu yang mencoba untuk membenturkan Presiden dengan Panglima TNI. Nah, Presiden bicara itu bahwa tidak ada persoalan, tidak benar bahwa antara Presiden dengan Panglima TNI ada pergantian Panglima TNI. Bahkan itu secara eksplisit disampaikan oleh Presiden depan teman-teman media waktu itu. Berdampingan dengan Panglima TNI. Yang ketiga tujuannya tentu menunjukkan Presiden ingin menyampaikan kepada publik bahwa
kondisi negara kita ini aman loh. Gitu. Ya. Itu disampaikan juga kepada para prajurit. Nah, kalau kepada ulama, kepada ormas-ormas Islam, salah satu tujuan yang ingin digali oleh Presiden adalah masukan ya. Apa yang disampaikan oleh ulama, kebetulan saya hadir di dalam pertemuan dengan ulama Jawa Barat dan Banten itu, Presiden ingin mengkolek informasi lah, apa sih yang diinginkan oleh grassroots melalui para ulama yang punya masa yang cukup banyak, umat yang cukup banyak. Nah, itu disampaikan dalam pertemuan itu, sambil juga ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ulama, para habaib, para ustadz kepada Presiden atau pertemuan itu. Jadi berbeda-beda tentu. Untuk safari ini kan dilakukan momentumnya saat ini ya. Kebetulan juga setelah 4 November ini, artinya ada pertemuan yang intens. Apakah sebelumnya luput, Mas Johan? Jadi baru saat ini beberapa minggu ini dikebut. Sebelumnya luput dari sebelum 4 Presiden. November kalau Friska mencatat kan Presiden juga bertemu dengan ormas Islam terbesar ya, dengan tokoh-tokoh juga, kemudian dengan Pak Prabowo sebelum tanggal 4 November juga. Yang kemudian setelah ada 4 November itu Presiden melakukan safari juga, pertemuan dengan tokoh-tokoh ormas Islam, kemudian juga dengan tokoh-tokoh politik dalam rangka untuk itu tadi menyejukkan suasana dan tentu publik harus tahu bahwa Presiden ingin bersama-sama menempatkan kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan itu di atas kepentingan-kepentingan perintilan gitu. Jadi kalau ada kritik publik lah kita katakan, Presiden sebelumnya begitu sibuk untuk proyek-proyek infrastruktur misalnya atau proyek lainnya sehingga ada kalangan-kalangan yang terlupakan, ada konsolidasi politik yang terlupakan. Sebenarnya kalau ini Rizka, kalau kita cermati ya, kita amati apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, sebelum ada roadshow bertemu dengan ormas Islam, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh Islam, Presiden juga suka loh bertemu dengan banyak pihak ya, bahkan netizen juga pernah diundang. Ini emang ciri khas Presiden yang ingin membangun sebuah pakai istilah silaturahmi lah ya, dengan banyak kalangan, dengan banyak tokoh yang kemudian ingin bersama-sama itu tadi untuk kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi lah. Ya, bicara soal pertemuan beberapa waktu ini kan tidak lepas juga beberapa kali Pak Presiden menyatakan soal kasus yang melibatkan Pak Ahok, dugaan penistaan agama. Sikap istana sebenarnya seperti apa sih, Mas Johan? Kemarin diulang lagi, sebenarnya bukan hal baru ya yang disampaikan oleh Presiden. Sebelum ada keputusan hukum itu pun Presiden kan juga tegas mengatakan bahwa Presiden itu berdiri di atas semua pasalon kan, netral. Yang kedua, hormati proses hukum. Hukum harus ditegakkan, dan kemudian kemarin diulang lagi kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh pihak Polri, dan meminta masyarakat juga untuk ikut mengawasi proses, karena ini kan baru pada proses penyidikan kan. Nanti kan pasti ada proses berikutnya sampai ke pengadilan. Sekaligus juga Presiden menggarisbawahi kemarin itu jangan lagi ada yang mencoba untuk mengintervensi. Artinya tidak siapapun. Ya, termasuk Presiden juga sudah bicara bahwa saya tidak akan melakukan intervensi. Menarik, saya masih ingat betul Presiden waktu itu bilang saat bertemu dengan PBNU di depan para ulama menyatakan bahwa kok ini dari masalah DKI kok jadi ke saya juga kena. Nah, ini apa maknanya? Apakah ada pihak-pihak yang mencoba mengintervensi atau seperti apa? Ya, kalau akan bisa terlihat ya, Friska. Kalau misalnya setelah proses hukum yang sedang dijalankan oleh Polri ini, yang itu juga atas permintaan banyak pihak ya, kemudian masih ada lagi upaya-upaya untuk melakukan unjuk rasa misalnya, itu kan kemudian ada pertanyaan. Jadi unjuk rasa ini sebenarnya untuk apa? Apakah benar untuk proses hukum pada Ahok, ataukah ada kepentingan lain gitu? Itu yang ingin disampaikan oleh Presiden ya. Persoalan hukum ya udah
kita hormati proses hukum, kita tunggu, kita beri kesempatan pada Polri untuk melakukan tugasnya secara adil, transparan, dan objektif, saya kira itu. Nah, kalau hari ini kita melihat Presiden bertemu dengan poros Cikeas, rivalnya juga di 2014 Pak Prabowo Subianto. Ada poros lainnya, poros dari poros Kertanegara. Nanti poros Cikeas apakah akan? Salah. Ya betul. Poros Cikeas apakah juga akan ditemui oleh Presiden, Mas? Poros tengah ya kalau kita. Gini, saya ingin menyampaikan jangan seolah-olah pertemuan-pertemuan itu untuk mengakurkan gitu ya, baik dengan siapa sajalah tokoh. Jangan berpikiran seperti itu, maksud saya. Nah, kalau Anda ngomong poros Cikeas tentu bicara soal Pak SBY ya. Secara personal menurut saya Pak SBY dan Pak Jokowi ini tidak ada persoalan. Tidak ada rekod apapun di belakang yang kemudian bisa disimpulkan bahwa Pak SBY ini punya persoalan dengan Pak Jokowi. Jadi dalam konteks itu antara Pak SBY dan Pak Jokowi tidak ada persoalan ya. Bahwa kemudian akan ada pertemuan, misalnya ya, akan ada pertemuan. Pertemuan itu adalah bagian dari apa yang ingin Presiden dapatkan lah, masukan ya. Pak SBY ini kan Presiden 10 tahun, tentu punya pengalaman-pengalaman. Hal-hal yang baik dari Pak SBY tentu bisa digunakan oleh Pak Jokowi misalnya. Sebaliknya Pak Presiden Jokowi juga mungkin memerlukan juga kritik-kritik yang tadi seperti disampaikan ketika bertemu dengan Pak Prabowo kan. Mendukung itu jangan membeu. Mendukung itu dengan cara mengkritik. Tapi tentu kritik yang membangun ya, jangan mengkritik yang justru destruktif gitu, bertujuan untuk provokasi, menghancur, jangan begitu. Tapi kritik yang membangun, seperti disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Nah, kalau Anda menanyakan apakah ada pertemuan, saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak tahu apakah. Tapi saya ingin memberi gambaran bahwa jangan sampai itu diarahkan persepsi seolah-olah ada persoalan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Tentu kita berharap ada sifat kenegarawanan ini bukan hanya di tingkat elit, tapi juga seluruh masyarakat berdemokrasi secara Tadi bagus juga dari Pak Presiden menyatakan bahwa silaturahmi ini kan bagus. Ketika kompetisi Pilpres selesai, udah. Nah, ini bisa menurun ke tingkat menengah dan bawah. Ya, baik. Tentu kita berharap iklim demokrasi yang semakin kondusif, yang adem lah di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Johan Budi.